84 12 12 18. Nama saya Sania Nurmalasari dengan NIM 8412124020. Halo semuanya, kenalin nama aku Rahma Puja Fahmi dengan NIM 8412124017. Halo guys, perkenalkan nama saya Zafran Safanataqwa dengan NIM 8412124009. Pernah nggak sih kalian melihat harga saham naik sangat drastis dalam waktu singkat atau sampai ribuan persen? Dalam pasar modal, kondisi ini justru menimbulkan banyak pertanyaan bagi investor. Pasar modal sendiri merupakan tempat bertemunya perusahaan yang sedang membutuhkan dana dengan investor yang ingin menanamkan modalnya. Nah, di Indonesia, aktivitas perdagangan saham itu berlangsung di Bursa Efek Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi saat ini yaitu pada saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk atau bisa disebut dengan BEBS. Setelah melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, harga sahamnya itu naik sangat drastis. Yang asalnya Rp100 kini melonjak menjadi Rp7.250 per lembar saham. Kenaikan yang tidak biasa ini kemudian menjadi pusat perhatian regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut dengan OJK yang melibatkan perusahaan sekuritas yaitu Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Oleh karena itu, pada video kami kali ini, kami akan mencoba menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan kerangka kerja yang ada di dalam manajemen investasi. Halo semuanya, di video ini aku bakal ngebahas analisis kasus saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk berdasarkan kerangka kerja investasi. Sebelumnya kita sebenarnya udah gak asing sih dengan konsep ini karena udah pernah juga dibahas di kelas oleh dosen kita yaitu Bapak Agus. Jadi di sini aku coba menjelaskan kembali dengan pemahaman aku sendiri sekaligus mengaitkannya dengan kasus nyata di pasar modal supaya lebih kebayang gimana sih penerapannya. Nah, yang pertama dari sisi risk return spectrum. Dalam investasi, ada prinsip dasar yaitu semakin besar potensi keuntungan, maka semakin besar juga risiko yang harus ditanggung. Nah, di kasus BEBS ini kelihatan jelas banget harga sahamnya naik drastis dari sekitar Rp100 sampai ribuan dalam waktu singkat. Memang terlihat menggiurkan ya teman-teman, tapi di balik itu resikonya juga tinggi, apalagi kalau kenaikan tersebut gak didukung oleh fundamental yang kuat. Jadi, sebagai investor, kita nggak boleh cuma ikutan tren, tapi harus tetap analisis supaya paham resiko yang ada. Nah, yang kedua, financial intermediaries atau perantara keuangan. Dalam pasar modal, sekuritas seperti Mirai Aset Sekuritas Indonesia berperan sebagai penghubung antara investor dan pasar. Mereka tuh menyediakan layanan transaksi saham dan fasilitas trading. Tapi, lebih dari itu, mereka juga punya tanggung jawab untuk memastikan transaksi berjalan sesuai aturan dan transparan. Peran ini tuh penting banget ya teman-teman untuk menjaga kepercayaan investor di pasar. Yang ketiga, market struktur. Struktur pasar ini mengatur bagaimana perdagangan saham berjalan secara adil, transparan, dan efisien. Tapi, dalam kasus BEBS, kenaikan harga yang sangat cepat menimbulkan indikasi bahwa pasar tidak berjalan secara normal. Bahkan ada dugaan transaksi semu yang berarti harga bisa saja dipengaruhi oleh pihak tertentu. Nah, di sini peran Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan jadi sangat penting untuk mengawasi dan memastikan pasar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi. Terakhir, investor profile. Setiap investor punya karakter yang berbeda-beda, mulai dari konservatif, moderat, sampai agresif. Nah, kasus BEBS ini lebih menarik bagi investor agresif yang mengejar keuntungan cepat dengan resiko tinggi.
Tapi penting juga untuk sadar dengan profil resiko kita sendiri. Misalnya, kalau kita termasuk investor moderat, kita seharusnya lebih berhati-hati dan gak gampang ikut-ikutan tren. Karena kalau keputusan investasi nggak sesuai dengan profil resiko, potensi kerugian juga bisa jadi lebih besar. Nah, jadi dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa investasi itu nggak cuma soal mencari keuntungan, tapi juga soal memahami resiko, peran lembaga, kondisi pasar, dan mengenal diri kita sendiri sebagai investor. Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang lebih rasional dan gak sekedar ikut-ikut. Nah, sekarang kita masuk ke regulasi. Resiko yang paling kelihatan di sini itu namanya compliance risk. Artinya, kalau misalkan perusahaan nggak patuh sama aturan, terus bisa kena sanksi, reputasinya rusak, sama investornya itu jadi nggak percaya gitu sama perusahaan itu sendiri. Nah, di kasus ini, dugaan pelanggaran itu nunjukin kalau misalkan kepatuhan itu masih jadi masalah gitu. Terus ada juga margin trading. Ini tuh kayak trading pakai dana pinjaman. Emang sih bisa bikin untung lebih besar, tapi kan risikonya juga gede banget gitu. Kalau misalkan harganya tiba-tiba turun nih, bisa kena margin call atau juga investor harus jual sahamnya. Kalau misalkan banyak yang jual barengan gitu, harganya itu bisa makin jatuh dan pasar juga makin nggak stabil. Nah, makanya perlu ada kebijakan yang lebih kuat, kayak pengawasan transaksi yang mencurigakan harus lebih cepat gitu. Terus transparansi IPO juga harus jelas, dan juga sanksi harus tegas biar ada efek jeraknya gitu. Nah, selain itu regulasi juga harus seimbang, nggak boleh terlalu ketat, tapi juga nggak boleh terlalu longgar gitu. Makanya ada pendekatan risk-based regulation. Jadi itu tuh kayak fokus ke aktivitas yang risikonya tinggi. Dan yang nggak kalah penting, edukasi investor biar nggak gampang ikut-ikutan. Nah, jadi intinya pasar yang sehat itu butuh sistem yang bagus, pengawasan yang kuat, dan juga investor yang paham risiko. Biar keputusan investasi nggak cuma ikut tren, tapi juga lebih rasional. Nah, di sini saya akan membahas sudut pandang saya sebagai investor untuk menanam saham di PT Berkah Beton Sadaya ini. Kalau kita lihat ya, kita melihatnya dari pasar saham. Mungkin kalau dari pasar saham itu tingkat regulasinya itu sudah sangat tinggi gitu untuk PT Berkah Beton Sadaya ini. Akan tetapi dari segi keamanan, regulasi segala macamnya, setelah mengalami beberapa kasus, mungkin kita sebagai investor atau saya sebagai investor pemula kemungkinan bakal lebih berhati-hati ya gitu terhadap PT Berkah Beton Sadaya ini untuk berinvestasi di perusahaan tersebut gitu, karena setelah melihat beberapa kasus gitu ya, apalagi investor kita itu orang pemula, pemain saham gitu ya, pasti kita akan mempertimbangkan lagi gitu, kecuali pihak PT Berkah Beton Sadaya ini memperbaiki tentang regulasi, sistem, dan intinya satu, melakukan pengawasan terhadap PT Berkah Beton Sadaya ini, terhadap para uang-uang investor ini. Kenapa? Karena kalau misalnya pengawasan itu masih kurang, kemungkinan kasus di PT Berkah Beton Sadaya ini akan terulang lagi. Dan bagi para penanam saham yang sudah menanamkan saham, apalagi orang yang masih pemula yang baru bermain saham, pasti akan mikir dua kali. Kecuali ya tadi saya bilang, si PT Berkah Beton Sadaya ini untuk melakukan pengawasan ketat terhadap uang para investor ini. Kalau misalnya pengawasan terhadap uang investor ini sudah diperketat, kemungkinan kita sebagai investor atau saya sebagai investor akan mulai mempercayai lagi PT tersebut. Jadi dapat disimpulkan terhadap kasus di PT Berkah Beton Sadaya ini, apabila harga saham itu lagi tinggi, itu otomatis resiko terhadap pasar modal ini, pasar saham ini akan sangat tinggi juga nantinya. Nah, seharusnya pihak
Mirae Aset Kualitas Indonesia ini menjadi penengah antara perusahaan dan para investor. Karena investor sekarang, apalagi orang yang ingin bermain saham, itu tidak mengikuti tren. Karena zaman sekarang ini orang kalau ingin berinvestasi pasti lebih teliti lagi, melihat dulu perkembangan pasarnya sudah terawasi ketat belum gitu. Nah seharusnya ketika ada kasus, nah PT Mirae ini menjadi penengah gitu, dan seharusnya sebelum ada kasus PT Mirae ini selalu mengawasi pergerakan saham di PT Berkah Beton Sadaya ini dan menjadi investor itu terpercaya, karena investor itu tidak mengikuti tren tapi lebih menganalisis data. Sekian dari kelompok kami, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share konten ini sebanyak mungkin supaya orang-orang di luar sana agar bisa lebih memilih lagi atau belajar lagi tentang pasar saham di Indonesia.